Oke guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan kalian nonton video saya ini. Dan di video kali ini sekarang saya berada bersama Bapak Swece selaku pengelola dari Taman Edelweiss. Oke, bagaimana kabarnya Bapak di sore ini? Oke, kabar baik. Kebetulan hari ini dingin seperti ini, tambah segar lagi, gitu ya. Oke, kabar baik. Ya, oke, di sini sekarang saya akan melakukan beberapa Q&A atau pertanyaan dan jawaban ya dari Bapak Swece ini. Oke, bisa saya ambil sekarang? Oke, Oke, silakan. silakan. Oke Pak, yang pertama Pak. Wisata Taman Edelweiss merupakan wisata yang cukup populer yang ada di Pulau Bali, khususnya yang berada di daerah Karangasem. Nah, bagaimanakah awal mula terbentuk tempat wisata ini dan kenapa memilih nama Taman Edelweiss? Oke, terbentuknya Taman Edelweiss Bali ini sebenarnya berawal dari musibah. Kemarin kan 2017 kita sempat kena erupsi. Nah, setelah itu kita mengalami musibah. Nah, dari sana kita mengungsi selama kurang lebih 5 bulan kan, sampai akhirnya kita bulan Mei 2018 baru dipulangkan. Nah, dari sana perekonomian di sini itu mati suri, tidak ada aktivitas, bahkan penduduk di sini pun beraktivitas di kota tetangga. Nah, karena itulah ya saya bersama kelompok itu berinisiatif mendirikan sesuatu biar bisa mendatangkan masyarakat kembali. Nah, oleh karena itu pada saat itu tercetuslah ide pembuatan Taman Edelweiss. Nah, nama Taman Edelweiss ini sebenarnya saya eh, berikan gitu dari berbagai sumber, saya mencari informasi. Ini orang-orang mengenalnya dengan Padang Kasne. Benarkah Edelweiss kan gitu? Oke, saya pun mencari beberapa literatur ya, tentang Edelweiss ini. Akhirnya saya menemukan bahwa ini merupakan salah satu jenis Edelweiss dari 17.000 jenis gitu ya. Nama ilmiahnya itu Anaphalis margaritasea asparacea itu. Nah, dari sana saya yakin bahwa ini merupakan salah satu jenis Edelweiss, makanya saya beri nama Edelweiss Bali, khas yang ada di Bali itu untuk pemberian nama Edelweiss ini. Lalu bagaimana didapat bunga-bunga kasna ini? Apakah tumbuh sendiri atau Bapak membelinya atau bagaimana? Oke, kalau masalah tanaman ini memang sudah dibudidayakan oleh para leluhur kami. Kalau tanaman kasna ini memang biasanya digunakan setiap 6 bulan sekali sebagai upacara keagamaan. Nah, dari budidaya itu kita selamatkan yang masih tersisa abu vulkanik kemarin gitu. Pada tahun 2017 itu kena erupsi, ada beberapa yang memang masih hidup, itu kita selamatkan, kita bawa ke sini dan budidayakan kembali. Oke, jadi seperti itu sejarah awal mula. Lahirnya Taman Edelweiss ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Bapak Swece selaku pengelola tempat wisata ini, tantangan atau hambatan seperti apa yang sering dialami dalam mengembangkan tempat wisata ini? Oke, kalau masalah tantangan ya sebenarnya ada banyak sekali tantangan dalam pengembangan wisata buatan. Nah, terutama satu, iklim. Iklim itu juga menjadi suatu tantangan. Nah, kalau musim panas itu kita terkendala pengairan. Kalau musim hujan itu terlalu banyak air juga itu menjadi suatu kendala. Nah, tetapi kendala yang lain juga yang perlu kita rasakan itu adalah adanya wisata-wisata buatan yang mungkin menganggap diri sebagai kompetitor. Ya, karena kan hampir sama kita itu. Tetapi kita tidak menganggap itu sebagai sebuah tantangan yang mematikan, bahkan itu kita anggap sebagai suatu kolaborasi dari teman-teman kita. Ya, tapi yang paling perlu kita perhatikan dalam menjawab tantangan itu sebenarnya adalah inovasi. Inovasi yang bagaimana diinginkan oleh pengunjung. Itulah sebenarnya tantangan ke depan. Oke, seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi kan pasti ada yang namanya perubahan zaman. Seperti teknologi kan tidak mungkin mentok di suatu bentuk, mungkin beberapa tahun lagi akan berevolusi. Apakah Taman Edelweiss akan seperti itu, akan terus mengikuti zaman atau seperti apa? Oke, nah terkait itu sebenarnya kita sudah menyiapkan, apalagi dengan perkembangan teknologi. Edelweiss pun lahir sebenarnya karena sebuah teknologi. Adanya wisata selfie itu membuat lahir Taman Edelweiss Bali. Kedepan pun kita sudah merencanakan. Artinya dalam perkembangan Edelweiss, Edelweiss harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau memang Edelweiss dituntut untuk menggunakan teknologi, kita akan desain bagaimana caranya biar bersuah foto hanya dengan teknologi, tetapi sudah bisa kita kemas Edelweiss itu sendiri. Ya, itu kita pasti akan mengikuti teknologi. Kita pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Cukup jelas ya informasinya.
Dan mungkin pertanyaan yang ketiga yang akan saya berikan adalah, apa yang menjadi daya tarik tempat wisata Edelweiss ini? Oke, daya tarik. Oke, seperti yang sudah dilihat, beliau di sini sudah melihat bahwa daya tarik utama kami adalah Edelweiss atau nama istilahnya padang kasne. Mungkin di tempat lain tanaman ini tidak bisa hidup, tapi kalau di sini bahkan tanaman ini saya sebut sebagai sebuah lembah putih, gitu ya. Nah, seperti buku yang sudah saya tulis ini, bahwa Taman Edelweiss ini merupakan suatu lembah putih, gitu. Itu hal yang menarik yang bisa ditemukan di sini. Selain itu bisa kita lihat spotnya itu memang instagramable, ya. Spot-spot yang memang diperlukan oleh kaula muda, oleh orang-orang yang ingin selfie itu ada di sini. Jadi ini bukunya sudah diedarkan atau belum? Oke, ini masalah buku Lembah Putih ini sebenarnya saya sedang produksi, rencana mau diedarkan, itu ya. Sedangkan kalau keberadaannya sekarang masih beberapa teman yang menginginkan, itu saja yang bisa memperoleh. Tapi ke depan semoga saja bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung yang berkunjung ke sini. Artinya apakah ini akan menjadi sebuah apa tuh namanya, cenderamata? Oke, ini sebenarnya saya desain sebagai cenderamata. Kalau orang-orang ingin mengetahui Edelweiss itu apa, bagaimana sejarah lahirnya Edelweiss, itu sebenarnya sudah saya tulis dalam buku Lembah Putih ini. Oke. Berarti karena sendiri ya? Ya, karya saya sendiri. Oke, mungkin nanti pemirsa bisa mendapatkannya di Gramedia ataupun di toko buku terdekat di kota Anda. Dan yang nomor 4 adalah, Taman Wisata Edelweiss dikelola oleh masyarakat lokal asli Banjar Dinas Temukus di Desa Besakeh. Seberapa besar peran masyarakat setempat dalam mengembangkan tempat wisata ini? Kalau kita lihat dari peran masyarakat, sebenarnya masyarakat itu sangat luar biasa perannya di dalam Edelweiss. Terutama satu, keberadaan Edelweiss ini sangat didukung oleh masyarakat. Nah, seperti yang diketahui sekarang, tanpa adanya dukungan masyarakat, taman ini tidak mungkin bisa berdiri di sini, kan gitu. Dukungan masyarakat itu sangat banyak, terutama dalam penyediaan bahan, pembangunan dan lain sebagainya. Kami selalu berkolaborasi antara masyarakat dengan pengelola. Nah, saya sebagai salah satu yang ikut di dalam pengelolaan ini, hanya membidangi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun informasi promosi. Tetapi di balik itu masyarakat ikut membangun Taman Edelweiss ini. Oke, jadi cukup jelas informasinya ya. Yang kelima yang ingin saya tanyakan adalah, tempat wisata ini lokasinya sangat berdekatan dengan lereng Gunung Agung, dan beberapa waktu yang lalu Gunung Agung sempat erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, bagaimanakah dampak tersebut ke Taman Edelweiss ini? Oke, sebenarnya karena dekat dengan lereng Gunung Agung itu juga menjadi suatu daya tarik bagi Taman Edelweiss Bali. Nah, mungkin saja kalau ini tidak berada di dekat dengan lereng Gunung Agung, Edelweiss tidak akan bisa terkenal seperti ini. Nah, karena panorama yang indah dari Gunung Agung yang berada di belakang Taman Edelweiss ini, itu juga membuat taman ini lebih mudah untuk dipasarkan, gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, keberadaannya di lereng Gunung Agung itu tidak menjadi masalah, malah itu menjadi suatu daya tarik orang-orang yang ingin menikmati kesejukan dan panorama indah dari taman ini di balik megahnya Gunung Agung. Apakah beberapa waktu lalu sempat erupsi, apakah abunya sampai mengenai atau bagaimana? Berbicara abu, erupsi Gunung Agung, ini kan radiusnya ada di 5 km sekian. Tentunya kalau abu itu pasti sampai di sini. Tapi ketika ini kemarin pada saat erupsi itu sebenarnya belum ada Taman Edelweiss. Nah, lahir Edelweiss pun sebenarnya karena ada erupsi. Kita ingin mengembalikan perekonomian masyarakat, kita ingin membuat sesuatu untuk masyarakat. Gitu. Berarti bukan karena setelah erupsi tempat ini dibangun? Oh ya, seperti itu. Setelah erupsi karena tidak ada perekonomian di sini, tempat ini dibangun untuk mengembalikan perekonomian, mendatangkan masyarakat kembali, bahkan pengunjung. Gitu. Oke, jadi cukup jelas ya. Oke, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah, wisatawan apa saja yang pernah berkunjung ke tempat ini, dan berapa paling banyak jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata ini? Terima kasih. Kalau berbicara wisatawan sebenarnya beraneka ragam ya. Pertama ada yang lokal, yang kedua ada wisatawan mancanegara, yang ketiga ada wisatawan Nusantara. Tetapi yang paling banyak kita temukan ya, pengunjung ke sini itu biasanya yang
Nusantara dan lokal. Itu banyak sekali. Kalau wisatawan mancanegara itu hanya beberapa, bisa dihitung jumlahnya, gitu ya. Kalau masalah kunjungan paling banyak itu sebenarnya pada tahun 2018. Pada tahun 2018, tepatnya bulan Desember, satu hari dulu itu kunjungan sempat mencapai 7.000. Itu paling banyak, satu hari 7.000 kunjungan itu. Lalu bagaimana dengan pengelolaan tempat parkir dan sebagainya karena banyak pengunjung yang datang ke sini? Oke. Kalau masalah pengelolaan tempat parkir itu kami sudah bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat sudah membuat beberapa tempat parkir, kantong parkir yang bisa digunakan untuk memfasilitasi Taman Edelweiss Bali. Nah, di samping itu juga Taman Edelweiss Bali itu sudah melakukan kerjasama parkir yang sudah memang dimiliki oleh Taman Edelweiss Bali. Artinya memang parkir dalam yang memang khusus untuk pengunjung Taman Edelweiss Bali. Di samping itu juga sudah ada parkir-parkir dari masyarakat. Nah, di sanalah ditampung untuk parkir itu sendiri. Apakah distribusi atau pemasukan dari Taman Edelweiss juga berimbas ke desa yang membangun tempat ini? Oke, kalau masalah retribusi atau artinya karcis masuk itu sebenarnya sudah ada pembagian. Nah, berapa persen itu harus dibawa ke desa adat, seberapa persen itu juga harus dibawa ke lahan. Di samping itu nanti juga ada persentase untuk pengurus, ada juga persentase untuk pengembangan dan lain sebagainya. Untuk masyarakat ataupun desa itu memang sudah dibuatkan plot tersendiri untuk pengembangannya. Berarti dipukul sama semua rata ya? Ada persentasenya masing-masing. Artinya yang mana patut diberikan lebih, yang mana patut memang dikurangi persentasenya. Itu memang sudah ada, sudah dari manajemen sudah dibuatkan itu. Berarti sudah dikelola dengan baik ya sebelumnya? Dengan baik. Oke, siap. Pertanyaan yang nomor 7 adalah bagaimana sistem pemeliharaan atau perawatan di kebun ini, terutama dalam menjaga kelestariannya? Kalau masalah perawatan, nah ini merupakan hal yang memang sangat susah ya kalau kita mengembangkan suatu wisata buatan. Nah, pemeliharaan itu seperti sekarang misalnya musim hujan gitu, pemeliharaan kan tidak terlalu banyak kita melakukan penyiraman, mungkin pemupukan saja. Nah, apabila saat musim kemarau itu perawatannya luar biasa. Mungkin kita akan membeli air karena di sini tidak ada air, yaitu kita sampai membeli air. Itu ya. Untuk satu truk air itu biasanya kita gunakan 1 minggu, itu udah habis gitu ya. Untuk pengelolaan, untuk penyemprotan, penyiraman dan sebagainya. Nah, terus lain hal juga nanti ada pemupukan, itu juga diperlukan. Nah, di samping itu juga ada yang perlu kita lakukan seperti penyemprotan. Biar artinya bunga-bunga itu memang tetap indah gitu, dan bisa berkembang seperti apa yang diinginkan oleh pengunjung. Oke, makasih Pak. Pertanyaan di nomor 8 adalah, di tahun 2020 ini, dunia sedang menghadapi wabah pandemi global yakni wabah COVID-19 yang membuat segalanya berubah total. Nah, bagaimanakah cara Bapak selaku pengelola taman wisata ini dalam menanggapinya dan usaha apa saja yang sudah dipersiapkan? Oke, terkait COVID ya, nah seperti yang sudah kita ketahui semua juga terdampak karena COVID ini. Nah, kami pun sebenarnya sempat kami merasakan bahwa 5 bulan terakhir itu ya, kami harus ikut mendukung pemerintah, menjalankan peraturan. Kami harus menutup wisata ini dan ikut juga berjuang mengembangkan perekonomian. Nah, di sana kami juga merasakan. Nah, untuk mengatasi hal itu sebenarnya kami melakukan inovasi-inovasi pengembangan di dalam Taman Edelweiss ini. Kami juga melakukan berbagai hal terkait juga protokol kesehatan. Ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan, terutama kebersihan itu ya. Terus pemakaian 3M itu sering kita umumkan, wanti-wanti gitu, kecuali pada hal-hal seperti sekarang ini karena kita memang sudah jaga jarak, sudah melakukan protokol kesehatan, kita artinya sudah tahu masing-masing bahwa kita sudah menjalankan itu. Hal mendasar yang sudah dilakukan itu adalah menerapkan protokol kesehatan ya. Bahkan kami sudah mendapatkan sertifikat new normal kemarin, pada saat Juli kemarin kita sudah mendapatkan itu. Nah, kami juga sudah memasang imbauan pemakaian masker dan lain sebagainya, sudah melakukan berbagai koordinasi juga dengan pihak pemerintah maupun kesehatan. Artinya tempat ini sudah disertifikat lolos ya? Untuk sertifikat
protokol kesehatan atau new normal itu sudah ada. Mungkin tadi kan sudah kita sempat bincang-bincang di bagian kedai di sana itu sudah ada sertifikat new normal. Oke. Oke, berarti sudah layak untuk diterapkan ya. Tidak ada masalah kalau masalah terkait dengan persiapan COVID atau misalnya penanggulangan itu sudah mendapatkan rekomendasi bahwa tempat ini sudah layak untuk dikunjungi, sudah mendapatkan sertifikat new normal. Apakah ketika wabah corona menyerang, kan tempat ini kan ditutup beberapa bulan karena mengikuti kebijakan pemerintah alias Gubernur Bali. Apakah pendapatan juga ikut berdampak menurun atau bagaimana? Kalau berbicara pendapatan di saat seperti itu pasti itu ya, karena selama 3 bulan bahkan 5 bulan itu kan wisata mati suri itu, artinya tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi kami tetap itu ya melakukan perawatan penataan dengan budgeting sendiri. Hanya budgeting secara swadaya dari kelompok ataupun pengelola itu untuk menata taman ini. Kalau masalah pendapatan pasti sangat terasa. Berarti mengikuti alurnya juga ya? Oke sih. Yang di nomor 9, dari pukul berapakah dan sampai pukul berapakah tempat wisata ini dibuka dan ditutup? Oke. Kalau masalah pembukaan wisata sebenarnya kami jam 6 atau jam 7 itu sebenarnya sudah melakukan pembersihan di sini. Nah, setelah itu setengah 8 itu sampai jam 8 itu sudah dibuka open dari wisata Taman Edelweiss itu. Masalah penutupan itu sebenarnya kami tutup jam 6 sore kan gitu. Tetapi kalau memang masyarakat atau pengunjung masih melakukan aktivitas di sini, kami dari pengelola itu akan menunggu sampai pengunjung itu benar-benar ingin pulang kembali. Itu. Berarti ditunggu hingga pulang ya? Sampai jam 6 sampai 7. Apakah tempat ini juga menyediakan seperti spot pre-wedding dan atau tempat-tempat yang lebih spesifik mungkin? Kalau masalah selain spot selfie itu kami juga memang benar sudah ada paket pre-wedding itu ya. Kami juga punya paket pre-wedding. Terus yang kedua kami juga punya paket kalau mau buat film itu ada. Kalau mau buat video klip itu juga sudah ada. Kami sudah menyediakan paket-paket selain misalnya kunjungan biasa untuk swafoto. Jadi semua sudah diatur semua? Sudah ada kita sudah buatkan paket-paket yang memang ingin dinikmati oleh pengunjung. Oke Pak, makasih. Dan pertanyaan penutup adalah, apa visi dan misi untuk tempat wisata ini untuk membuat tempat ini menjadi lebih baik untuk kedepannya? Sebenarnya visi dan misi kami itu adalah menciptakan ya wisata itu atau misalnya tempat rekreasi yang bisa menghidupi masyarakat luas. Artinya wisata ini dibuat untuk sosiopreneur. Itulah cita-cita dan misi dari pengelola Taman Edelweiss Bali. Artinya wisata Edelweiss Bali tidak hanya untuk perseorangan tetapi bisa menghidupi banyak masyarakat. Itulah visi kami. Semoga ke depan bisa menciptakan lapangan kerja tidak hanya untuk masyarakat setempat tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat luas. Itu. Oke, cukup jelas sekali penjelasan dari Bapak Suci ini selaku pengelola tempat wisata Edelweiss ini ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kita sehat selalu dan bahagia ya. Oke pemirsa, ini adalah akhir dari sesi tanya jawab tentang Taman Wisata Edelweiss. Apabila kalian memiliki pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya Wan Wijana dan ini Bapak Suci. Mohon maaf kalau ada yang salah dan saya mohon diri dan terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa like, share serta subscribe. Terima kasih.